Kalau gue liat kayaknya sosmed lu terakhir sering banget FYP deh gitu. Adalah beberapa kali lah ya. FYP di konten otomotif itu rahasianya apa sebenarnya? Karena gue yakin pasti banyak yang nonton dan oke. pengen kayak apa sih rasanya FYP. Karena kan sekarang kayak target hidup Gen Z itu kalau nggak FYP nggak keren kan? Iya lagi, jadi standar ya. Jadi FYP. sadar gimana sih caranya biar bisa FYP? Kalau lo sendiri kan lo Oke. setahu gue one man show kan? Ya one man show sih ya, Iya kan? dari mikir sampai tayang gue doang sih memang. Nah, orangnya, Coba deh, kalau lo ada tips yang bisa Oke. di share nih kepada para penonton, apa sih tips dari lo? Ini tapi bener-bener subjektif banget versi gue ya. Benar. Jadi kalau gue itu ngambil inspirasinya dulu, jadi nggak dari otomotif doang. Tidak dari otomotif doang. Otomotif doang. Kan kalau misalkan mungkin teman-teman sering denger lah ya dari konten orang lain juga, yang paling penting dari konten sekarang ini yang shorts apalagi ya, itu hooknya. Jadi kayak 5 sampai 7 detik awal itu harus menarik gitu kan. Nah, Benar. belakangan ini gue kalau bikin hook itu nggak langsung ke mobilnya. Jadi ada mancingnya dulu. Nah, beruntungnya karena kita tinggal di Indonesia, masalah sosialnya kayak lagi agak banyak ya. Gue nggak tahu itu kelebihan atau enggak, tapi at least dari segi konten itu bisa jadi pancingan. Oke. Jadi awalnya kita ya senggol dulu ke masalah sosial yang mungkin orang luas lebih bisa nangkep. Abis itu baru kita giring ke mobil, ke otomotifnya gitu. Oke. Lo mikirin hooknya tuh sendiri berapa lama tuh, Bret? Tergantung sih, biasa gue catat dulu sih. Jadi kayak misalkan nih lagi ada masalah apa nih, misalkan ya belakangan ada yang pohon lah ya. Pohon gue catat dulu, pohon ini bisa dipakai di mana nih gitu kan. Terus seorang lah yang keputusannya kadang-kadang begitu ya, gue catat dulu. Gue pakai buat kapan-kapan gitu. Nanti gue cocok-cocokin sama mobilnya, mobil Jadi ini bisa nih gitu. Jadi bahkan konten otomotif itu openingnya bukan otomotif ya kalau dari versi lo ya? Nggak mesti kalau menurut gue. Ya justru malah lebih baik gitu supaya kan nggak ngerucut banget tuh ke otomotif. Jadi awalnya umum dulu, baru orang penasaran nonton otomotifnya baru lanjut. Tips berikutnya apa lagi? Sebenarnya one man show itu bukan hal yang bagus juga sih sebenarnya. Jadi gimana? Karena growth-nya jadi lambat banget. Gitu ya. Jadi kita kayak satu konten tuh jadi kayak prosesnya lama banget. Jadi kalau buat teman-teman mungkin ada yang di sini mau start ngonten juga gitu ya. One man show buat awal-awal mungkin boleh. Tapi one man show-nya tergantung nih. Ini idealisme gitu ya. Atau memang kayak satu aja memang cukup gitu. Gue sendiri cukup. Memang kontennya nggak simple misalkan gitu ya. Itu harus dipertimbangin. Soalnya idealisme ini agak berat ya. Kalau gue jujur idealisme gitu. Jadi kayak aduh, kalau misalkan ngedit tuh gue punya selera pengennya gini. Bukan berarti editan gue bagus ya, tapi lebih ke kayak ada lah ya, kalau misalkan kita bikin konten gini kan kadang-kadang yang kita ngomongin di sini tapi nanti pas di video kayaknya lebih baik yang ini cut deh. Benar. Kan? Kalau misalkan dieditin orang kan itu harus 2-3 kali tuh kita ulang. Nah, kalau gua kayak gitu sih. Tapi nggak apa-apa, itu justru itu malah proses belajar juga buat teman-teman yang lain. Jadi lebih baik kerja jadi tim sih ujung-ujungnya. Tadi bahas clickbait kan. Nah, banyak orang juga nih, pasti banyak banget nih. Karena gue juga sering dapat pertanyaan. Editingnya itu gimana sih mas sebenarnya? Gitu. Oke. Coba deh Gret, lo punya tips nggak? Editingnya deh nih buat konten. Oke, boleh. Jadi sekarang namanya short lah ya. Sekarang iya pendek-pendek ya. Pendek-pendek short lah ya. format ya. Itu gimana sih editingnya coba deh? Kita kan datang dari long ini ya, long video form video, long form benar. ya, dari YouTube gitu ya. Memang ini penyesuaiannya juga cukup besar sih, cukup banyak sih ya. Aku khususnya di bagian editing ini sih. Gitu. Pertama kalau dari aplikasinya juga dulu kan paling cuma ada Premiere gitu ya. Maksudnya yang berat, susah gitu, pakainya susah banget. Terus plugin mesti download, nyari, beli gitu ya. Sekarang udah dari HP bisa. Benar. Kan? Dari aplikasi HP udah bisa semua gitu. Itu juga udah dipermudah di bagian situ. Dan kalau dari segi editingnya sendiri, konten itu harus bener-bener kayak kalau kayak orang nafas tuh kayak nggak boleh ada jeda gitu malah ya. Bener. Harus sekali napas gitu kayak. Nah, justru ini sebenarnya buat kita yang biasanya dari long form video, kelihatannya long form lebih susah dibikinnya. Padahal dari segi face-nya gitu, dari segi kayak kita lebih santai sebenarnya ya nggak sih kalau yang long form. Jadi kayak kita banyak yang kita mau ngomongin, ada jeda pun nggak apa-apa gitu. Kalau misalkan yang di sekarang short form nggak bisa tuh ya. Nggak bisa tuh, kita mikir itu waduh harus di-cut. Jadi emang kalau misalkan diambil konklusinya mungkin kalau editing di short form itu kayak tadi lo bilang jangan dikasih nafas ya. Iya, jadi memang bener harus kayak tep gitu ya. Pokoknya harus padat banget kontennya, banyak yang kita omongin, tapi durasinya tuh harus sesingkat mungkin gitu.